Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, tidak kurang apapun. Terima kasih. Pada perkuliahan ini kita akan melanjutkan materi mengenai mikrolinguistik dengan subpokok bahasan morfologi. Dari subpokok bahasan tersebut, kita akan membahas proses pembentukan kata mengenai derivasi dan infleksi. Sebelumnya, saya akan menunjukkan PowerPoint Salinida yang akan menjadi materi perkuliahan pada hari ini. Untuk absensi seperti biasa diisi di Google Form ya, yang sudah saya sebar. Nah, ini materinya. Seperti biasa, saya Ardi Mulyana Haryadi, SPDM HUM, nomor induk dosen nasional 0413118701 dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia. Nah, pada materi ini kita akan menjelaskan mengenai proses derivasi dan infleksi dalam morfologi sebagai subpokok kajian dari mikrolinguistik pada mata kuliah linguistik umum ini. Nah, sebelumnya mungkin pada perkuliahan yang telah berlalu kita sudah membahas mengenai istilah-istilah ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas secara garis umum, garis besarnya, agar kita ketika kita nanti pada tingkat selanjutnya ada mata kuliah yang khusus mengenai morfologi. Namun demikian, ini bisa menjadi tolok ukur, bisa menjadi dasar, fondasi ketika Anda semua mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini tidak kaget akademik ketika melihat atau mendalami pada mata kuliah morfologi yang akan Anda alami di semester selanjutnya. Nah, kita lanjut. Morfologi itu salah satunya pembentukan katanya ada yang dikatakan derivasi dan infleksi. Itu kata Matthew tahun 74, Bauer tahun 88, Widawson tahun 97. Apa itu derivasi infleksi? Nanti akan dijelaskan pada Salinida yang selanjutnya. Kita bahas dulu secara umum. Nah, morfologi, ilmu yang mempelajari seluk-beluk bagaimana proses pembentukan kata. Nah, sifat bahasa Indonesia, bahasa Sunda, itu sifatnya aglutinatif. Aglutinatif itu sifat bahasa yang memerlukan proses afiksasi. Secara sederhana, afiksasi itu kita katakan sebagai imbuhan. Mekan, mei, an, dan lain sebagainya. Nah, pada proses pembentukan kata yang reguler, itu dapat kita kenali dari 3 proses. Yang pertama, derivasi atau afiksasi. Kedua, reduplikasi. Yang ketiga, pemaduan. Dalam proses pemaduan ini atau pemajemukan kata. Nah, dari ketiga proses ini ada sub-sub bagian yang harus dijelaskan secara detail agar tidak tertukar istilahnya. Mengapa banyak proses di dalam pembentukan kata? Karena secara teoretis, di dalam bahasa Indonesia, baik bahasa Sunda, khususnya pada mata kuliah linguistik umum ini, Anda sebagai mahasiswa dikenalkan untuk mengetahui bagaimana proses kata bisa terbentuk. Misalnya begini, tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang teoretis. Misalnya begini, pembentukan kata itu berkaitan juga dengan proses kebudayaan. Contoh misalnya, kata pohon dalam kata memohon. Nah, kata asalnya itu dari pohon. Mengapa pohon? Nah, pada zaman dahulu, pohon itu tempat untuk meminta-minta. Nah, dari secara lama-kelamaan itu akan terbentuk, misalnya proses pemahaman bahwa kata pohon itu menjadi kata yang menjadi dasar kata dasar mohon, sehingga berbeda
ininya apa berbeda proses pemahamannya. Jadi bergeser maknanya gitu kan. Nah, itu ada unsur budaya juga di samping ada unsur teoretis. Apakah itu hanya seperti itu budaya dan teoretis? Tidak ya. Misalnya ada ragam analogi. Dulu kata membabi buta. Nah, sekarang muncul kata mengular, menyemut, menggajah. Nah, proses-proses itu terbentuk oleh masyarakat pengguna bahasa. Anda semua sebagai guru, calon guru bahasa Indonesia harus bisa mendeskripsikan, harus bisa menjelaskan bagaimana kata itu tersebut. Misalnya contoh, mohon maaf, ini ada secara deskriptif muncul kata membagongkan. Nah, itu bukan ahli bahasa, bukan guru bahasa yang membuat kata baru tersebut, tapi masyarakat bahasa. Masyarakat yang menggunakan bahasa itu secara dinamis. Nah, apakah itu mengganggu sifat bahasa secara umum, secara teoritis? Sebenarnya itu sifatnya temporal. Namun ketika lama-kelamaan itu akan bisa menjadi sesuatu yang dibakukan. Contoh, misalnya kata-kata yang tidak baku dulunya, ketika banyak dipergunakan sehingga menjadi baku. Kita kembali lagi ke bahasan kita itu sepintas mengenai proses pembentukan bahasa dari aspek kebudayaan. Kita lanjut. Nah, ini kita mulai dari definisi. Derivasi menurut Matthew adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru, menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda pula. Sedangkan infleksi adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentukan kata-kata yang berbeda dengan paradigma yang sama. Nah, secara sederhana begini, kalau derivasi dia itu status kelas katanya berubah dari nomina ke verba, begitu pula sebaliknya. Sedangkan infleksi biasanya itu tidak mengubah kelas katanya. Kalau nomina ketika sudah dibentukkan dengan kata baru, dia tetap saja menjadi nomina. Nanti ada ilustrasinya. Menurut Bayu Bauer, derivasi adalah proses morfologis yang menghasilkan morfem baru. Sedangkan infleksi adalah proses morfologi yang menghasilkan bentuk-bentuk yang berbeda dari sebuah leksem yang sama. Nah, itu tadi kalau di infleksi si kelas katanya tidak berubah, sedangkan di derivasi si kelas katanya bisa berubah. Kita lihat ilustrasinya. Nah, apa bedanya derivasi dan infleksi ini? Yang pertama, kalau derivasi dia mengubah kategori leksikal kata atau kelas kata. Nomina, verba, adjektiva itu berubah. Nah, yang kedua tidak dapat diramalkan. Nah, dari kata misalnya nomina bisa menjadi verba, bisa menjadi adjektiva, itu tidak dapat diramalkan. Karena bebas, akan mau menjadi verba kah, adjektiva kah, dan lain sebagainya. Sedangkan infleksi itu dapat diramalkan karena tetap tidak berubah. Yang ketiga, cirinya afiks pembentukannya cenderung mengubah makna kata. Tentu, kalau kelas kata berubah, secara kecenderungan dapat juga mengubah dari makna kata tersebut. Nah, aturan derivasi bersifat pilihan. Itu pilihan disesuaikan dengan konteks gramatikal kebutuhan kalimat. Ketika dalam proses pembentukan kata, ketika ditempatkan dalam situasi struktur kalimat, itu akan bisa berbeda, akan bisa menjadi tidak sama ya, tidak sama. Jadi berdasarkan kebutuhan. Sedangkan infleksi tidak mengubah kategori leksikal kata atau kelas kata ya, tetap saja. Nah, dapat diramalkan tentu karena dia tidak berubah. Nah, afiks pembentukannya cenderung bermakna tetap. Jadi dia tetap. Ya. Aturan infleksional bersifat wajib. Nah, wajib di sini dalam arti kata dia tidak berubah, dia dapat diramalkan, hanya segitu-segitunya saja. Jadi tidak dapat berubah seperti derivasi gitu ya. Kita lanjut. Nah, contoh. Derivasi. Nah, dari kata gunting, dia kan berupa nomina. Ketika mendapatkan imbuhan me nasal dengan alomong, dia menjadi menggunting dan dia berubah menjadi verba.
Contoh lain, gambar. Gambar kan berupa nomina, verba, berupa nomina. Dia menjadi verba ketika mendapatkan imbuhan menasal juga. Jadi menggambar di situ ada proses pekerjaan di situ, ada proses ya, ada proses berlangsung gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat dari dua ilustrasi yang sudah saya ilustrasikan, di sini kita bisa melihat bahwasanya dari nomina ke verba. Nah, contoh lagi lain, makan menjadi makanan, makan dari verba menjadi nomina. An di sini sebagai pembentuk kata benda. Nah, di situ ya. Jalan. Nah, dalam konteks ini begini, jalan memiliki dua pandangan. Yang pertama, jalan dalam artian dia berupa verba, dan jalan berupa benda, jalan ya, jalur ya, jalur menjadi berjalan ketika mendapati imbuhan ber, sehingga dia bermakna sedang berjalan gitu ya, melakukan pekerjaan gitu kan. Ada proses di situ. Jalan di sini dalam arti kata sebagai nomina ketika kita melihat jalan raya. Nah, itu di situ. Sedangkan infleksi dia tidak berubah, verba tetap saja verba. Dengar menjadi mendengar, tetap statusnya kata kerja verba. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi kata verba? Kata verba itu dapat diidentifikasi dengan aspek phrase. Kalau dalam teori sintaksis, akan dengar, sedang dengar, akan mendengar, sedang mendengar, sudah mendengar. Nah, itu cara mudah untuk mengidentifikasi kata kerja. Kita lanjut ke ilustrasi yang selanjutnya. Baca, membaca. Nah, dia tetap verba. Tunggu, menunggu. Tetap verba. Bicara, berbicara. Tetap verba. Lihat, melihat. Tetap verba. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ingin didiskusikan? Silakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, proses infleksi. Pak. Oh iya, silakan. Boleh bertanya? Oh, silakan, silakan. Boleh. Contohnya tadi bahasa Indonesia saja. Bagaimana dengan perubahan bentuk kata dalam bahasa Sunda? Apakah sama baik itu dalam infleksi maupun Mohon maaf diulang, ini sinyalnya mungkin agak kurang bagus. Bisa diulang pertanyaannya? Jadi seperti ini. Di dalam contoh tadi dicontohkan oleh Bapak hanya dalam bahasa Indonesia saja bentuk katanya. Ya. Bagaimana dalam bentuk kata perubahan bentuk kata baik itu derivasi maupun infleksi dalam bentuk kata bahasa Sunda? Oh iya, ya. Hanya itu? Ya, hanya itu saja. BI sudah bertanya. Sifat bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, kita lihat dulu dari segi rumpun. Satu rumpun, sama-sama rumpun ya. Satu rumpun bahasa Indonesia. Kedua, dari segi geografis. Biasanya orang yang bisa berbahasa Sunda, tapi tidak semua, bisa juga mengerti dan memahami bahasa Indonesia. Itu dari segi pemakai. Nah, yang ketiga, dari segi sifat bahasa itu, antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, satu tipe, yaitu tipe aglutinatif. Maksudnya apa? Seperti yang sudah diceritakan di awal, aglutinatif itu yaitu proses sebuah bahasa yang memerlukan proses afiksasi dalam pembentukan katanya. Dia perlu imbuhan, dia perlu awalan, dia perlu sisipan, dia perlu akhiran untuk membentuk kata-kata yang baru. Nah, derivasi dan infleksi di dalam bahasa Sunda itu dapat juga berlaku sebagaimana berlaku di dalam bahasa Indonesia. Namun, sekali lagi kita harus berpikir bahwasanya sifat bahasa itu dinamis, mencari sisi yang termudah, mencari sisi yang bagaimana ketika diucapkan dapat dipahami. Nah, itu sifat alamiah dari bahasa. Mencari kedinamisan, mencari bagaimana cara mudahnya untuk menyampaikan mana, itu sama
antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Penelitian saya kebanyakan mengenai bahasa Sunda, di samping itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda, hanya 2 itu bahasa yang menjadi fokus kajian karena pertama-tama saya berpikir bahwa dari segi rumpun bahasa, rumpun Austronesia sama ya, Indonesia, bahasa Sunda, dia pola word ordernya juga sama, subjek, predikat, objek, SPO, subjek, verb, objek. Nah, berbeda dengan bahasa-bahasa di luar itu, misalnya bahasa, kalau tidak salah bahasa Nias yang dapat si pola urutan kelas katanya itu dapat berupa verba dulu, misalnya kan. Tidak seperti bahasa Indonesia. Saya sedang makan, abdi nuju ruang. Tidak, saya sedang makan saya. Ketika dibalikan dia akan menjadi bermasalah. Misalnya, nuju tuang abdi. Kalau secara makna, itu akan memerlukan proses untuk memahaminya. Itu akan menghambat makna. Dan tidak akan bisa menghantarkan makna secara baik. Nah, yang paling baik yaitu mengikuti aturan. Aturan itu sudah tersetting secara alami di dalam benak minda para penutur bahasa. Itu yang dinamakan tata bahasa nurani, kata Chomsky ya. Jadi setiap orang bahasa Sunda dia memiliki set aturan lengkap tata bahasa Sunda secara baik. Begitu pula orang Indonesia. Begitu pula orang yang berbahasa ibu bahasa Indonesia memiliki set aturan tata bahasa Indonesia yang baik pula. Begitu juga penutur bahasa Jawa memiliki set aturan bahasa Jawa, aturan tata bahasa Jawa yang baik. Nah, dari situ otomatis ketika mengucapkan kita tidak berpikir lagi. Kita tidak berpikir lagi apa yang harus saya ungkapkan, apa yang harus saya katakan, kalimatnya seperti apa. Itu sudah tidak dipikir, tapi otomatis karena sudah memiliki aturan tata bahasa yang terinternalisasi dari kecil gitu kan. Karena menurut Chomsky aturan tata bahasa itu anak ketika memperoleh bahasa itu diibaratkan set kotak kosong yang akan diisi dengan bahasa pertamanya, misalnya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Itu bergantung lingkungan dan bergantung orang tuanya untuk mengenalkan bahasa pertamanya untuk menjadi aturan tata bahasa yang pertama kali diperoleh gitu kan. Maka lama kelamaan itu akan menjadi lama kelamaan itu akan menjadi sempurna gitu, akan menjadi lebih baik seiring perkembangan waktu, pemerolehan kata, kosakata baru, pemerolehan pengetahuan mengenai bahasanya yang biasanya dapat diperoleh secara tidak langsung ya, secara tidak langsung belajar, padahal itu menyerap kosakata, menyerap struktur begitu. Dalam tata bahasa nurani misalnya begini, anak-anak 4 tahun dalam anak Sunda naik kaluhur. Nah itu kan kelebihannya, naik berarti kan naik kaluhur, tapi secara alamiah naik kaluhur itu sebagai NLA sebagai aturan tata bahasa yang alami gitu, natural itu kan pemulihan bahasanya. Kalau kita menurut guru bahasa itu sesuatu yang berlebihan, tapi ketika secara deskriptif, oh ternyata anak itu memperoleh bahasanya seperti itu gitu. Gitu BI. Jadi antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia sama memiliki aturan yang sama gitu secara umum. Tapi kalau misalnya dalam hal yang mendetail itu dapat berbeda. Tapi secara umum dalam proses pembentukan kata, kedua bahasa itu sama-sama aglutinatif, yaitu memerlukan proses pengimbuhan gitu. Gitu BI. Ada yang lain? Gimana BI, dapat dipahami? Dan yang lainnya? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Pola pertama. Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Kiki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiki. Tadi kan oleh Bapak dijelaskan ketika sebuah kata itu dipakai oleh masyarakat bahasa, kata itu bisa dibakukan. Nah,
ketika sebuah kata sudah dibakukan, banyak pengguna bahasa yang tidak tahu, seperti kata misalnya, kebanyakan orang kan, atau di dalam media-media, lebih banyak atau lebih terkenal dengan kata misalkan, atau semisal. Nah, apa yang mempengaruhi kata itu, kan itu kalau kita melihat dibakukan, kan itu sudah disepakati oleh kebanyakan masyarakat bahasa, karena kata misalnya sudah dibakukan. Nah, apa yang mempengaruhinya, Pak? Ya, terima kasih. Nah, terima kasih Kiki pertanyaannya. Pertama-tama kita harus melihat ada dua bentuk bersaing. Yang pertama, misalnya. Yang kedua, misalkan. Masyarakat pengguna bahasa bebas memilih mau menggunakan kata ini, misalnya menggunakan kata misalnya, atau mau menggunakan kata misalkan. Secara intuisi, kita akan memahami bahwa kedua bentuk itu merujuk pada satu pola makna yang sama. Nah, masalahnya kalau kita taat aturan, kita tahu asas, kita tahu aturan di dalam tata bahasa Indonesia, kita yang lebih baku menggunakan kata misalnya, dan itu disepakati oleh para pengguna bahasa Indonesia, termasuk oleh ahli bahasa juga, oleh para praktisi bahasa juga. Nah, kata misalkan banyak berkembang di masyarakat untuk merujuk konsep yang sama dengan kata misalnya. Ketika dua bentuk bersaing itu digunakan, masyarakat tidak mengetahui apakah yang baku bentuk misalnya atau misalkan. Yang penting makna tersampaikan. Nah, itu ciri dari dinamisnya sebuah bahasa mencari aturan yang termudah dalam proses penyampaian makna. Toh secara alamiah kita mafhum, kita paham kata itu merujuk pada mana yang sama. Dan apakah itu akan menjadi masalah di dalam proses atau mengganggu tata bahasa? Tentu tidak. Tentu tidak. Asal kedua bentuk itu harus dibedakan penggunaannya. Pertama, kalau misalnya di dalam ragam ilmiah, ragam resmi, itu menggunakan bentuk yang baku misalnya. Kalau di dalam perbincangan biasa, perbincangan chatting yang tidak formal, itu boleh digunakan dan itu tidak masalah. Yang paling penting secara deskriptif kita harus bisa melihat fenomena kebahasaan yang terjadi. Jadi dalam proses pembentukan bahasa, dalam proses penggunaan bahasa, masyarakat dengan kekreativitasannya dapat membuat istilah baru, dapat memakai kata ini, dapat memakai kata itu secara bebas, berdasarkan pilihannya. Namun yang menjadi masalah ketika ragam tidak baku, digunakan dalam proses resmi, di dalam kegiatan resmi, dan itu bisa menjadi kesalahan. Namun ketika digunakan di dalam tidak resmi, bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol biasa, itu tidak akan menjadi masalah. Cuma masalahnya proses penempatannya harus sesuai kebutuhan, harus sesuai situasi dan ragam. Di dalam tulisan ilmiah, mungkin di dalam skripsi, dalam karya-karya tulis, itu akan menjadi kesalahan. Misalnya kata tetapi dan kata tapi, dua buah bentuk yang bersaing. Di dalam ragam ilmiah yang lebih baku itu tetapi. Nah, sedangkan tapi itu bentuk tidak bakunya. Ketika di dalam karya ilmiah itu kurang baku dan harus diganti menjadi tetapi. Misalnya ketika di dalam ragam resmi itu boleh-boleh saja. Pokoknya masyarakat bahasa dengan kekreativitasannya, dengan sifat kedinamisan bahasanya boleh menggunakan bahasanya, dan itu tidak akan merusak kalau misalnya kata-kata bahasa, kata-kata yang aneh bermunculan, karena sifatnya tidak akan lama temporal. Berbeda dengan kata-kata yang sudah dibakukan, kata-kata yang sudah sering kita dengar. Nah, proses pembakuan bahasa itu bisa terjadi karena pengguna bahasa sudah lama menggunakannya dan dianggap sebagai sebuah kata yang biasa, sehingga lama-kelamaan dapat dibakukan. Nah, misalnya begini, kata mah dalam bahasa Sunda itu kan, kalau kita orang Sunda dengan berbicara bahasa Indonesia, suka terjadinya pencampuran, ya, kata saya mah, gini kan. Ketika kata itu lama digunakan, ketika kata itu
dipakai banyak orang, itu bisa menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Karena pertama, untuk proses penyerapan kosakata itu harus dilihat dari pertama di bahasa Indonesianya ada tidak? Oh ternyata tidak ada. Cari di bahasa asing. Oh ternyata tidak ada. Cari di bahasa daerah. Oh ternyata ada. Nah gunakan itu. Maka kata unggah dapat mengganti kata upload. Kata unduh dari bahasa Sunda dapat mengganti kata download. Nah, secara dinamis kita sering saya ingin mendownload. Nah, itu kan me-nya bahasa Indonesia, download-nya kosakata asing. Nah, itu sah-sah saja kalau di dalam tataran santai, dalam tataran tidak resmi. Tapi kalau di dalam tataran resmi dapat menjadi saya ingin mengunduh. Mungkin begitu. Mungkin begitu kan? Jadi menggunakan istilah, cari istilah di bahasa Indonesianya, cari di istilah bahasa daerahnya. Kalau tidak ada, baru Indonesiakan. Kalau misalnya kata download tidak ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, maka Indonesiakan. Misalnya kata produksi dari kata production. Karena tidak ada padanan katanya, maka di Indonesiakan dengan catatan menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Sama halnya dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu banyak diperkaya oleh bahasa-bahasa dari daerah, bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kebanyakan itu. Unda, unggu, unggah, undu, itu sudah menjadi bagian dari bahasa Sunda yang diserap menjadi bagian bahasa Indonesia. Gitu, Kiki. Kira-kira dapat dipahami, Kiki? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, pada pola yang pertama, proses infleksi, kita bisa melihat leksem verba guncang, dia tetap menjadi verba dalam kata mengguncang, diguncang, dia sama-sama verba. Kata parkir, memarkir, diparkir, me-nya dia bentuk aktif, di-nya dia bentuk pasif. Usung, saya akan usung. Nah, itu kan identifikasinya dari kata akan. Oh, ternyata dia ini kata kerja. Saya akan usung, saya akan mengusung. Nah, sama-sama itu ke dalam istilah morfologi itu alomorf zero. Jadi tidak membedakan ya, tidak membuat makna kalimat menjadi tidak gramatikal. Diusung, tunggu, menunggu, ditunggu. Dia tidak berubah. Verba tetap verba. Kita lanjutkan. Nah, proses derivasi dan proses infleksi. Nah, ini kita lihat. Leksem, contoh dia berupa nomina, diderivasikan, contohkan. Dia menjadi kata kerja, mencontohkan. Nah, berubah. Gitu ya. Pertama, derivasi, lalu ketika dalam kata mencontohkan, nah, dia berubah dicontohkan, jadi kata kerja. Janji, dia berupa nomina abstrak ya, karena bentuk janji tidak dapat dilihat oleh panca indera. Janjikan, saya akan janjikan engkau, bla 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 misalnya, kan ya itu kata kerja. Dari derivasi menjadi infleksi, dari janjikan, menjanjikan, dijanjikan, tetap dia tidak berubah. Dari sini ke sini dia proses derivasi, dari sini ke sini dia proses infleksi, nah gitu. Harga, hargai, saya akan hargai engkau jika engkau menghargai atau jika engkau hargai saya. Nah itu kan kata akan dapat mengidentifikasi kata kerja, menghargai dan dihargai. Jadi pola yang kedua dari derivasi menjadi infleksi. Nah ini bentuk yang seperti ini. Nah, pola yang ketiga, derivasi, dan infleksi. Nah, ajar, belajar, belajarkan, membelajarkan. Nah, dari sini ke sini, dia ini tetap kata kerja, dibelajarkan. Angkatan, mohon maaf ini nomina. Berangkat, berangkatkan, memberangkatkan. Jadi ada
proses pertama berubah, ketiga tetap menjadi infleksi, begitu selanjutnya gitu kan. Kita lanjut. Nah, rumput menjadi merumput. Nah, kata merumput juga mungkin kita jarang sekali mendengar kata merumput. Ini dalam main bola. Merumput di klub, nah bla 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 misalnya. Jadi merumput itu memiliki makna bermain gitu ya, memiliki kata bermain dalam konteks itu ada. Sama halnya dengan kata mengular dalam konteks macet itu, menyemut dalam konteks berkerumun gitu kan. Kita lanjut. Darat, mendarat. Nah, darat itu kan dia nomina menjadi kata kerja mendarat. Jamur, menjamur, nomina ke verba. Jadi intinya infleksi dia tidak berubah, derivasi dia berubah. Ya di sini kata ya maksudnya, merujuk pada kata. Nah, kita lihat. Infleksi, kerja, bekerja, konsultasi, berkonsultasi, lari, berlari. Saya sedang kerja, saya sedang bekerja. Saya akan konsultasi, saya akan berkonsultasi. Saya akan lari, saya akan berlari. Tetap saja maknanya sama, meskipun ada imbuhan dengan tidak. Nah, itu yang dinamakan almof jero, ya gitu kan. Tidak perlu imbuhan, tapi maknanya tetap sama. Gitu. Kita lanjut. Nah, bagaimana yang lain? Nah, ini isme, etik, emik, sufik, kan akhiran itu kan. Ini yang termasuk akhiran asing. Itu belum jelas, belum menjadi banyak digunakan ya. Nah, tapi untuk diketahui, misalnya isme itu dalam kata-kata tertentu, misalnya isme itu kan paham ya. Itu kita tidak akan bahas secara detail. Yang bikin rasanya pahit, enak. Ini fleksi dalam hadis, kita bisa lihat contohnya. Nah, nomina, dia verba, gitu kan. Infleksi tanpa aplikasi. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu berbeda sistem tata bahasanya. Ya. Ini untuk diketahui saja. Nah, derivasi dengan derivasi, gitu kan. Sufiksasi yang merupakan derivasi dapat diikuti sebagai infleksi feature tetap saja, itu mana katanya tidak berubah, kelas katanya tidak berubah. Nah, ini di dalam bahasa asing ya, bahasa Filipina. Nah, tentunya kita mengetahui bahasa daerah kita, derivasi dan infleksi bahasa Sunda, karena ini sifatnya mata kuliah linguistik. Kita contoh dari bahasa yang lain, terutama bahasa Sunda. Sapu dari kata nomina, sapu, di baju, rempug, gitu ya. Pacul, dia mengalami proses perubahan kata. Sambal, nyambal. Nah, sambal berupa nomina menjadi verba. Gebug, pangebug. Nah, dia berubah juga. Ketika gebug dia berupa verba, pangebug menjadi nomina alatnya gitu ya. Infleksi, dahar, tetap verba di dahar. Tincak, ketincak. Tonjok, nonjok. Cabak, nyabak. Goler, ngagoler. Beli, barang beli. Penta, barang penta. Nah, sama. Tadi kan ada yang bertanya, apakah sama? Ya sama. Secara umum sama. Tapi secara hal-hal yang lainnya, secara detail yang lain, itu harus dilakukan penelitian yang lebih dalam lagi. Kita lanjut. Nah, karena ini linguistik umum, kita harus memahami bahasa Sunda berdasarkan dialek. Baju, sa baju, sa di sana, di
di daerah Garut misalnya, atau di daerah tataran Sunda pada umumnya. Kata sabaju itu di baju bermakna, sa itu menjadi di. Nah, kaca, kaca. Nah, kalau di sana ngaca gitu kan. Simbut, sasimut, sa menjadi disimbut gitu kan. Sasarung, berarti kan disarung, beda maknanya. Kalau kita memahami secara konteks daerah kita, sasarung mungkin sasarung itu satu sarung, padahal memakai sarung di sarung gitu ya. Dua, saduana. Nah, saduana, kalau di kita dua nana, ada anak, nana, dan nak kalau di bahasa Sunda. Nah, itu beda sedikit-sedikit antara Sunda dialek Banten. Tilu, satiluna. Nah, kalau di kita tiluanana. Nah, untuk memahami konteks ini, kita harus paham komunikasi lintas budaya, karena akan banyak mungkin perbedaan, tapi tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh gitu perbedaannya, hanya dalam tataran-tataran yang hal-hal yang seperti ini gitu. Tapi kita harus memahami, akan menjadi miskomunikasi, akan menjadi salah paham penafsiran kalau kita tidak memahami konteks lintas budaya. Nah, mengapa bisa berbeda satu daerah pun banyak dialeknya. Contoh bahasa Sunda dialek Garut, dialek Cianjur, dialek Banten, itu dapat menjadi berbeda. Nah, jamak apiksasi kalau di kita kan, kalau kita bahasa Sunda, nah, arasin, rompong, itu ar itu penanda jamak ya, arisin, arulin, aratel. Untuk kalau atel dia itu biasanya tunggal dan satu, kalau aratel itu banyak, tidak hanya satu yang atelnya gitu kan. Daratang itu untuk penanda kata kerja, garelis penanda kata sifat, garelis berarti banyak yang gelisnya misalnya. Barudak dari kata asal budak disisipi ar ya menjadi barudak. Al lalempang, laluhur dari kata asal luhur gitu. Jadi laluhur gitu. Ada dwi lingga, korsi-korsi, mutu-mutu, leunca-leunca, nah, imah-imah, kasep-kasep, nilik-nilik, hiji-hiji, dua-dua. Nah, kita harus memahami konsep yang kebetulan ini merupakan bahasa kebanyakan dari bahasa daerah kita ya, mungkin bahasa ibu kita itu bahasa Sunda. Kita lanjutkan. Nah, di kita ada yang dinamakan sudo jamak, cacauan, iimahan, kukudaan, gogorowokan, sesalaman, keheureyan. Apalagi coba? Gegeloan kalau mungkinnya dalam konteks Tangkopan, Pak. kira-kira apa lagi? Sasauhan. Sasauhan. Apalagi? Teterekelan. Peperekan ya. Terus apalagi? Sesekan. Banyak ya bahasa Sunda. Contoh duwe reka. Curat coret. Tumpak tempok, cuat ciwit, luak liuk. Nah, itu kalau di luar Sunda. Bubrag gabruk leor, Pak. Luar leor. Nah, itu Pelong, Pak. ya. Wak paok. Wak paok. Wah, Wak paok. Pelong. Pelang-pelong. Gitu kan. Kalau dalam konteks gramatikal, naon pelang-pelong. Nah, kan gitu ya kalau konteks dalam konteks gramatikal gitu. Terakhir, kesimpulan, pembentukan kata banyak terjadi pada suatu bahasa untuk segala kebutuhan gramatikal, yaitu tadi untuk memenuhi hasrat kebahasaannya. Kata dapat dibentuk untuk memenuhi fungsi derivasi infleksional. Ada 3 untuk mengetahui apakah sebuah apik bersifat infleksi atau derivasi. Yang pertama, jika sebuah apik mengubah bentuk dasarnya, apik itu bersifat derivasi, ya, yang secara sederhana berubah kelas katanya dari nominal, verbal, dan begitu pula sebaliknya. Apik-apik yang tidak mengubah kelas kata, bentuk dasarnya biasanya apik infleksi. Nah, selanjutnya, apik infleksional selalu menampakkan makna teratur dan dapat diprediksi. Karena tidak berubah, dapat diprediksi. Sebaliknya, makna-makna dari apik derivasional tidak dapat diramalkan. Entah dia berubah menjadi nominal kah, verbal kah, adjektif kah, dan lain sebagainya.
Terdapat suatu kaidah umum bahwa bila dalam menambahkan apik infleksional pada salah satu anggota dari sebuah kelas, akan dapat menambah apik infleksional pada semua anggota kelas yang lainnya, kelas kata yang lainnya. Apik dari profesional tidak dapat ditambahkan anggota kelas. Dengan begitu dapat ditentukan bahwa apik infleksional bersifat tidak produktif, sedangkan dari pasional bersifat produktif. Nah, jadi kan saya simpulkan sederhanakannya seperti kalau dari pasi dia berubah kelas kata, ya tidak berubah kelas katanya. Kalau dari pasi tidak dapat